Jakarta bagi semua orang adalah belantara beton yang melelahkan. Namun bagi ribuan warga Malaysia, kota ini adalah Mekah bagi industri retail. Mengapa demikian? Hari ini saya ingin mengajak kalian melihat lebih dekat fenomena unik ini. Menjelang Lebaran, banyak turis dari Malaysia datang ke Jakarta untuk membeli baju raya. Itu berdasarkan pantauan berita online yang berseliweran silih berganti. Mereka pamer membeli produk-produk fashion di pusat perbelanjaan di Jakarta melalui sosial media mereka. Fenomena ini bukan hanya soal belanja, tetapi soal bagaimana infrastruktur dan sistem ekonomi kita menjadi magnet yang tak terelakkan bagi negara tetangga. Saya selalu tertarik melihat bagaimana sebuah kawasan tumbuh karena fungsinya. Salah satu contoh adalah kawasan Tanah Abang dan juga Tamrin City. Bukan hanya sekedar pasar, melainkan sebuah transit-oriented development yang terbentuk secara organik. Yang lebih seru lagi, bagaimana hotel-hotel budget di sekitar pusat perbelanjaan itu selalu penuh. Jarak tempuh dari penginapan ke pusat belanja hanya hitungan menit dengan berjalan kaki. Apalagi kemudahan untuk mendapatkan transportasi umum. Integrasi transportasi seperti KRL komuter lain dan BRT Transjakarta yang berhenti tepat di jantung pasar, khususnya di Tanah Abang, memberikan efisiensi luar biasa bagi masyarakat Indonesia dan wisatawan yang datang yang membawa koper kosong dan pulang dengan bagasi penuh. Sekarang mari kita masuk ke dalam salah satu pusat perbelanjaan yang menurutku lebih lega pencapaiannya, yaitu Tamrin City. Tamrin City adalah contoh nyata arsitektur logistik vertikal yang kompleks. Tamrin City atau Tamrin City Mall merupakan pusat perbelanjaan besar yang berada di Jakarta Pusat, yang lokasinya sekitar 150 meter dari Bundaran Hotel Indonesia dan 300 meter dari Pasar Tanah Abang. Posisi tepatnya berada di Jalan Tamrin Boulevard, dulu namanya Kebun Kacang Raya, dengan akses berbagai arah antara lain dari Jalan Tamrin, Jalan Teluk Betung maupun Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Jangan ditanya, pada saat menjelang Lebaran menuju ke Tamrin City, apalagi membawa kendaraan pribadi. Macet, mencari parkir susah, lebih praktis menggunakan transportasi umum. Benar nggak? Ayo kita tengok, ada apa saja di dalamnya. Dalam satu gedung, ribuan kios terbagi dalam zonasi yang sangat ketat secara fungsional. Lantai lower ground dan lantai ground dan di atasnya untuk busana muslim. Biasanya adalah busana muslim perempuan pada umumnya. Lantai atas untuk tekstil, kain, dan aneka kerudung busana muslim. Memang untuk busana pria tidak terlalu banyak. Lebih banyak didominasi oleh busana wanita dan anak-anak. Lihat kondisinya seperti itu, penuh sesak, mereka berseliweran, saling mengamati dan mencari busana yang sekiranya cocok untuk hari raya nanti. Bagi turis Malaysia, navigasi di sini sangat intuitif. Arsitekturnya didesain agar arus manusia atau jalur sirkulasi tidak terlalu sempit. Beda dengan yang ada di Pasar Tanah Abang. Di Tamrin City lebih lega dan nyaman. Perhatikan arus pengunjung yang berdatangan silih berganti sampai dengan nanti menjelang Lebaran. Mari kita bicara angka, bidang yang selalu menarik bagi saya selain bangunan. Mengapa mereka rela membayar tiket pesawat dan biaya bagasi tambahan? Ambil contoh penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta, ongkosnya antara Rp900.000 hingga Rp2.000.000. Mahal atau murah itu relatif. Secara manajemen keuangan jawabannya adalah scale of economy. Di Jakarta mereka bisa mendapatkan harga tangan pertama dari produsen lokal di Jawa Barat atau Tangerang yang lebih murah. Selisih harga per potong pakaian bisa mencapai 30 hingga 50% dibandingkan harga di pasar Kuala Lumpur. Kurs ringgit ke rupiah juga sangat menguntungkan bagi warga Malaysia, karena nilai rupiah
anjlok terhadap ringgit. Mereka bisa mendapatkan barang yang lebih banyak, model yang bervariasi, dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi seorang just tipper, margin ini sangat menggiurkan. Ditambah lagi, dinamika tren mode di Jakarta sangat cepat. Apa yang populer di Jakarta hari ini akan menjadi tren di Malaysia bulan depan. Yang sedang tren di Indonesia adalah hijab bini orang. Ada aja itu ya yang kasih nama, siapa yang pertama kali mencetuskan nama tersebut. Kondisi inilah yang membuat mereka harus terus kembali untuk mendapatkan harga terbaik dan tren terbaru. Ada aspek emosional dan budaya yang juga bermain di sini. Tamrin City misalnya telah menjadi pusat batik Nusantara yang paling dicari. Bagi wisatawan Malaysia, batik Indonesia memiliki karakter dan kualitas pekerjaan yang berbeda. Mereka mencari keaslian itu. Kekuatan produksi lokal kita, mulai dari penjahit rumahan hingga pabrik garmen besar, mampu memenuhi selera pasar Malaysia yang sangat spesifik. Ini bukan lagi sekedar jual beli, ini adalah diplomasi budaya melalui tekstil yang dikelola secara profesional. Fenomena serbuan turis jiran ini adalah bukti bahwa Jakarta memiliki daya saing yang luar biasa di Asia Tenggara. Ketika infrastruktur bangunan yang mumpuni bertemu dengan sistem manajemen perdagangan yang efisien, kota ini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang nyata. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran saya hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kawasan grosir kita sudah cukup ideal atau masih ada yang perlu diperbaiki dari segi tata ruangnya? Tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di Bedah Properti berikutnya.